Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dewa Iblis, bagian 7. Rangga mengangkat tubuh Pandan Wangi yang masih tergeletak dan matanya terpejam rapat. Dengan lembut ditepuk-tepuknya pipi gadis itu. Sebentar kemudian Pandan mulai mengeluh, dan kepalanya bergerak menggeleng perlahan. Dan kini kelopak matanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. "Pandan," panggil Rangga. "Oh," lemah sekali suara Pandan Wangi. Sebentar gadis itu memejamkan matanya kembali. Dipegangi kepalanya, kemudian dibuka matanya. Begitu melihat Rangga memeluk tubuhnya, gadis itu langsung menggerinjang bangun sambil mendorong pendekar Raja Wali Sakti. Hampir saja Rangga tersuruk jatuh kalau saja tidak cepat-cepat menahan dengan tangannya. Bergegas pemuda itu berdiri dan menghampiri Pandan Wangi yang tengah mengedarkan pandangannya ke sekeliling seperti orang kebingungan. "Pandan," panggil Rangga lembut. "Oh, apa yang terjadi, Kakang?" tanya Pandan Wangi terkejut. Kembali diedarkan pandangannya ke sekeliling. "Justru itu yang hendak kutanyakan padamu," sahut Rangga. "Siapa mereka, Kakang?" tanya Pandan Wangi. "Aku tidak tahu." Pandan Wangi memandangi Rangga, seperti tidak percaya atas jawaban pendekar Raja Wali Sakti barusan. Pandangan gadis itu kembali tertuju pada gadis-gadis muda yang mulai siuman. Mereka mulai bangun, dan tampak kebingungan. Hampir bersamaan mereka terpekik begitu menyadari hanya mengenakan cawat, dan tubuh hampir seluruhnya terbuka. Mereka jadi kelabakan, terlebih lagi di situ juga ada seorang pemuda yang jadi risih sendiri. "Siapa kalian? Kenapa berada di sini?" tanya seorang gadis yang dikenal Rangga bernama Lara Pandini. "Kau yang menjawab, Pandan," kata Rangga setengah berbisik. Aku sendiri tidak tahu." Pandan Wangi juga kebingungan. "Hah, kenapa jadi begini?" keluh Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu belum bisa menjelaskan, karena tiba-tiba saja gadis-gadis cantik bercawat itu jadi ribut melihat puri hancur berantakan tak berbentuk lagi. Gadis-gadis itu memandangi bangunan puri yang hancur, kemudian berpaling pada Rangga, seakan-akan meminta penjelasan. Lara Pandini mendekati pendekar Raja Wali Sakti itu. "Aku minta, tolong jelaskan semua ini, Kisanak," ujar Lara Pandini, agak tertekan suaranya. Rangga mengangkat bahunya. Tanpa diminta dua kali, dijelaskanlah semua yang terjadi di puri ini. Tak ada yang membuka mulut, semua mendengarkan penuh perhatian. Rangga menjelaskan sampai pada hal-hal yang terkecil. Keheningan menyelimuti sekitar tempat itu. Masih belum ada yang membuka suara, meskipun pendekar Raja Wali Sakti telah selesai menceritakan semua kejadiannya. Tampak wajah gadis-gadis cantik itu seperti mendung. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melangkah menghampiri puri yang berantakan. Hanya Lara Pandini masih berada di tempatnya, di depan pendekar Raja Wali Sakti yang berdiri di samping Pandan Wangi. "Di mana sekarang Dewa Iblis itu?" tanya Lara Pandini, agak tertahan nada suaranya. "Entahlah, dia berhasil kabur dan mengorbankan orang-orangnya," sahut Rangga. Lara Pandini menoleh dan menyaksikan dua sosok mayat yang tergeletak mengerikan. Darah masih mengucur dari tubuh mayat itu. Sedangkan gadis-gadis lainnya mulai memberesi puri yang berantakan. Mereka menyusun kembali batu-batu yang masih bisa ditata. Satu pekerjaan berat, dan Rangga sendiri tidak tahu siapa gadis-gadis yang kelihatannya begitu berduka melihat kehancuran puri itu. "Kisanak, sebetulnya puri ini terlarang bagi laki-laki. Kami semua sangat mensucikan puri ini. Kami adalah orang-orang yang terbuang dan ternoda akibat perbuatan laki-laki. Itu sebabnya mengapa aku selalu keras terhadap setiap laki-laki yang mencoba memasuki daerah ini," jelas Lara Pandini setelah lama terdiam. "Aku mengerti, dan secepatnya akan pergi dari sini. Maaf, kalau aku telah membuat tempat sucimu jadi kotor dan berantakan begini," ujar Rangga sopan. "Tidak, Kisanak, justru aku yang minta maaf karena telah mencurigaimu. Terus terang, semula aku telah berprasangka buruk padamu. Dan ternyata kaulah yang membebaskan kami dari jerat manusia iblis yang menguasai kami dengan ilmunya. Mereka membuat kami tidak sadar dan patuh pada perintah dan keinginannya selama bertahun-tahun." Ada nada penyesalan pada suara Lara Pandini.
tapi sinar matanya memancarkan dendam membara. Rangga hanya tersenyum saja. Diliriknya Pandan Wangi yang berada di sampingnya. Gadis itu tersenyum juga dan menganggukkan kepalanya sedikit, hampir tidak terlihat gerakan kepala itu. "Maaf, aku tidak bisa lama-lama berada di sini, karena harus mengejar si Dewa Iblis," ucap Rangga berpamitan. "Kisanak, maukah kau membawakan kepalanya untukku?" pinta Lara Pandini. "Kepalanya? Untuk apa?" Rangga terkejut. "Untuk peringatan bagiku dan saudara-saudaraku yang lain, agar tidak terpedaya rayuan manis laki-laki," sahut Lara Pandini. Rangga tidak bisa memastikan. Diliriknya Pandan Wangi sekali lagi. Yang dilirik hanya mengangkat bahunya saja, tidak bisa memberikan keputusan apapun. "Aku mohon padamu, Kisanak," ucap Lara Pandini lagi. "Hah, baiklah," sahut Rangga mendesah setelah berpikir beberapa saat lamanya. "Terima kasih," ucap Lara Pandini berseri-seri. Rangga kemudian mohon diri, dan segera mengajak Pandan Wangi meninggalkan tempat ini sebelum Lara Pandini meminta yang macam-macam lagi. Mereka segera berjalan cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah jauh meninggalkan halaman puri di puncak Gunung Jaran ini. Lara Pandini masih berdiri memandangi, sampai kedua pendekar muda itu lenyap dari pandangannya. Rangga dan Pandan Wangi baru berhenti berjalan setelah tiba di perkampungan aneh yang tidak ada penduduknya. Mereka merayapi sekitarnya yang sunyi senyap. Bahkan suara binatang pun tidak terdengar. Hanya desir angin saja yang terdengar, mengalun bermain di gendang telinga. Beberapa saat mereka berdiri diam terpaku merayapi kesunyian itu. Perlahan Rangga berpaling menatap Pandan Wangi. Saat itu Pandan Wangi juga berpaling memandang Rangga. "Kau pernah ke sini, Kakang?" tanya Pandan Wangi seperti ragu-ragu. Suaranya pun terdengar pelan sekali. Rangga memandangi Pandan Wangi dalam-dalam. Agak terkejut juga mendengar pertanyaan gadis itu. Sedangkan Pandan Wangi sendiri merayapi perkampungan yang sunyi tanpa seorang penduduk pun yang menghuni. Perhatiannya lurus tertuju pada rumah yang paling besar, yang bagian depannya hancur berantakan. "Semalam kau hampir jadi pengantin di sini," jelas Rangga. "Ya, aku tahu," sahut Pandan Wangi mendesah perlahan. "Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Kau tahu," Rangga benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya kali ini. "Kau terkejut, Kakang?" Pandan Wangi tersenyum penuh arti. Tapi entah apa arti senyuman si kipas maut itu. Rangga hanya diam saja, dan semakin tidak mengerti akan sikap Pandan Wangi kali ini. Sungguh aneh dan penuh misteri. Rangga tidak mengerti, apa sebenarnya yang tengah terjadi pada diri gadis ini. Sejak berada di Gunung Jaran ini, sikap Pandan Wangi sungguh lain. Sepertinya selalu diliputi perasaan takut, dan jadi lebih pendiam tidak seperti biasanya. "Sebenarnya ini persoalan lama, Kakang. Aku sendiri tidak tahu, kenapa dia masih juga mengharapkanku menjadi istrinya," kata Pandan Wangi, pelan bernada mengeluh. "Ceritakan, apa yang terjadi, Pandan?" pinta Rangga. "Kau tidak marah, Kakang?" "Aku akan marah jika memang kaulah yang membuat persoalan ini sebelumnya," kata Rangga diiringi senyuman kecil. "Kalau begitu, marahlah. Karena memang akulah yang membuat persoalan jadi berlarut-larut ini," kata Pandan Wangi. Rangga menelan ludahnya. Tidak disangka kalau Pandan Wangi akan berkata seperti itu. Walaupun sudah lama mengenal dan selalu bersama-sama gadis ini, tapi belum seluruhnya Rangga mengetahui perihal Pandan Wangi sesungguhnya. Bagi pemuda itu, diri Pandan Wangi masih terlalu banyak diselimuti kabut misteri yang tidak mudah diungkapkan sekaligus. Asal-usul Pandan Wangi pun masih belum begitu jelas, meskipun sebagian sudah diketahuinya. Tapi Rangga tidak pernah ambil peduli. Namun kali ini pendekar Raja Wali Sakti itu tidak bisa berdiam diri saja. Rangga sudah merasakan kalau peristiwa ini bukan main-main dan tidak bisa didiamkan. Beberapa kali nyawanya harus dipertahankan, dan selama itu pula muncul ketidakmengertiannya. Kini tanpa diduga sama sekali, Pandan Wangi mengaku kalau semua kejadian ini ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan dirinya sendiri yang membuatnya seperti ini. Sungguh sulit dipercaya, tapi Rangga harus mempercayainya.
Sudah lama aku menyimpan dan ingin melupakannya, tapi ternyata tidak semudah yang kukira. Hidupku selalu dibayang-bayangi, dan semuanya jadi petaka begitu melihat Gunung Jaran ini, Kakang, jelas Pandan Wangi pelan. Ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi, Pandan, pinta Rangga lembut. Aku senang, ternyata kau tidak marah, seloroh Pandan Wangi. Rangga tersenyum tipis. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali melihat Pandan Wangi yang dulu lagi. Pandan Wangi yang dikenalnya selama ini. Meskipun dalam keadaan genting, selalu saja masih bisa berseloroh. Dan inilah yang hilang selama beberapa waktu di Gunung Jaran. Sambil berjalan memasuki perkampungan sunyi itu, Pandan Wangi terus menceritakan semua yang pernah terjadi pada dirinya, hingga berbuntut panjang sampai kini. Persoalan yang tak akan pernah berakhir sebelum Dewa Iblis berhasil dilenyapkan untuk selama-lamanya. Sementara Rangga mendengarkan penuh perhatian. Jadi masalahnya karena kau pernah menantang Dewa Iblis, gumam Rangga bertanya seperti untuk dirinya sendiri. Ya, dan aku kalah. Sungguh aku menyesal telah membuat perjanjian dengan manusia iblis itu. Jika kalah, aku bersedia menjadi istrinya. Tapi aku tidak sudi apabila harus menjadi istri manusia iblis seperti dia. Lebih baik mati, daripada harus ikut-ikutan berlumur dosa. Pandan, apakah Dewa Iblis memiliki suatu ilmu yang dapat mempengaruhi jiwa orang lain? Tanya Rangga, teringat akan gadis-gadis di Puri Gunung Jaran. Bahkan Pandan Wangi sendiri juga pernah mengalaminya. Bukan dia, tapi pendeta Gorayana. Ilmunya langsung lenyap begitu kau membinasakannya, Kakang. Dia pengikut setia Dewa Iblis. Demikian juga Kiratapanca, dan si tongkat sambar nyawa, jelas Pandan Wangi. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini baru jelas kalau dirinya pernah terjebak oleh Kiratapanca di perkampungan ini. Ternyata laki-laki tua itu hanya ingin menguji kemampuannya. Mengusirnya secara halus begitu mengetahui kemampuan pendekar Raja Wali Sakti itu. Sungguh cerdik, tapi sangat licik. Sampai-sampai Rangga terpedaya tipu muslihatnya. Hampir saja pendekar Raja Wali Sakti itu meninggalkan Gunung Jaran ini, kalau saja malam itu tidak mendengar suara genderang di tabuh. Pandan, kau tahu di mana Dewa Iblis kini berada? Tanya Rangga setelah mereka cukup lama berdiam diri. Aku tidak tahu, tempat tinggalnya tidak tetap. Dia selalu mengembara dan mencari korban, terutama gadis-gadis muda. Para gadis itu akan dinikmati, lalu dibunuhnya tanpa ada rasa berdosa sedikitpun, kembali Pandan Wangi menjelaskan. Rupanya kau tahu banyak tentang dia, Pandan. Karena aku pernah kehilangan seorang sahabat karib. Itu sebabnya aku menantangnya bertarung untuk membalas kematian sahabatku, Kakang. Dan kau tidak mengukur kemampuan dirimu sendiri. Pandan Wangi tidak menyahut, mengangguk pun tidak. Kau terlalu berani, Pandan, ucap Rangga seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kakang. Dewa Iblis biasanya membawa korbannya ke sini. Tempat ini dijadikan sebagai istananya. Tapi kedatangannya ke sini hanya kalau sudah mendapatkan korban seorang gadis muda, jelas Pandan Wangi lagi. Kalau begitu kita tunggu saja di sini, gumam Rangga. Mustahil kalau akan ke sini lagi, Kakang. Dia selalu mencari istana baru jika istana yang satu sudah diketahui orang lain yang dianggap sebagai musuhnya. Dan kau adalah musuh terbesarnya saat ini, Kakang. Rangga terdiam, otaknya berputar keras mencoba mencari cara untuk mengejar Dewa Iblis yang kini entah berada di mana. Keterangan Pandan Wangi barusan membuat pendekar Raja Wali Sakti itu merasa menemukan jalan buntu. Tapi mendadak saja pemuda itu tersenyum, kemudian berjalan cepat mendahului Pandan Wangi. Kau tunggu di situ saja, Pandan, seru Rangga begitu melihat Pandan Wangi hendak mengejar. Pandan Wangi hendak bertanya, tapi Rangga keburu lenyap di balik lebatnya hutan ini. Terpaksa gadis itu menunggu, duduk di bawah sebatang pohon yang cukup besar dan lebat untuk melindungi dirinya dari sengatan sinar matahari. Apa yang dilakukan Rangga sama sekali tidak diketahui Pandan Wangi. Meskipun gadis itu sudah mengerahkan ilmu, pembeda gerak dan suara, tetap saja tidak mendengar apa-apa selain desiran angin dan gemerisik dedaunan. Pandan Wangi mengernyitkan alisnya saat melihat Rangga muncul lagi disertai senyuman di bibir.
Gadis itu menunggu, tapi benaknya dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Sampai Rangga menggamit tangannya dan mengajaknya pergi, pendekar Raja Wali Sakti itu belum juga mengatakan apa yang telah diperbuatnya di balik pepohonan. Sebenarnya aku tidak ingin membalas dendam. Tapi karena aku tidak rela kau jatuh ke tangan manusia iblis itu, maka dia harus kubunuh sekarang juga, kata Rangga tanpa menghentikan ayunan langkahnya. Kau tahu di mana dia, Kakang? Tanya Pandanwangi ingin tahu. Ya, sekarang ini mungkin dia sedang menunggu kita. Tapi yang pasti, menungguku, sahut Rangga kalem. Pandanwangi mengernyitkan dahinya. Sulit dimengerti, kenapa tiba-tiba saja Rangga bisa mengetahui di mana dewa iblis itu berada. Bahkan pendekar Raja Wali Sakti juga tahu kalau manusia iblis yang memakai nama Prabu Sumabrata itu sedang menunggunya. Pandanwangi mencoba menerka-nerka, tapi tidak bisa menemukan jawabannya. Dia tidak melihat kedatangan Raja Wali Putih. Juga tidak ada yang bisa diketahui selama Rangga pergi beberapa saat lalu. Kakang, dari mana kau tahu dia sedang menunggu kita? Tanya Pandanwangi tidak bisa lagi mengekang keingintahuannya. Rangga tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Sedikit pun tidak berpaling dan terus berjalan ringan bagai tidak menyentuh tanah. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk menghemat tenaga. Terpaksa Pandanwangi mengimbanginya juga. Meskipun kelihatannya mereka berjalan biasa, tapi kecepatannya melebihi orang berlari sekuat tenaga. Aku tahu, kau ingin membalasku. Baik, aku tidak akan bertanya lagi, keluh Pandanwangi seraya mengangkat bahunya. Ini bukan pembalasan, Pandan. Tapi belum waktunya untuk mengatakannya padamu. Nanti pembalasannya, kata Rangga seraya mengerling. Aku tunggu, tantang Pandanwangi tidak mengerti maksud pendekar Raja Wali Sakti itu. Pandanwangi memang tidak bertanya-tanya lagi. Diikuti saja kemana Rangga pergi membawanya. Sama sekali gadis itu tidak mengetahui arah yang dituju. Hutan Gunung Jaran begitu luas, dan belum terjamah tangan-tangan manusia. Meskipun Pandanwangi pernah ke Gunung Jaran ini, tapi belum pernah menjelajah sampai sejauh ini. Jalan yang dilalui memang sukar, tapi itu bukanlah halangan yang berarti bagi kedua pendekar muda ini. Pandanwangi memang tidak pernah tahu kalau Rangga kini mempunyai sahabat makhluk-makhluk aneh berwarna biru yang hidup dalam tanah. Dari sahabatnya itulah dapat diketahui, di mana Dewa Iblis kini berada. Selama masih berada di lingkungan Gunung Jaran, makhluk-makhluk berwarna biru itu bisa mengetahui siapa saja dengan cepat. Bahkan mereka bisa berada di mana saja. Karena selama masih ada debu di atas muka bumi ini, di situ mereka bisa muncul kapan saja bila diperlukan. Mereka memang berasal dari debu-debu halus yang dianggap kotor oleh semua orang. Dan Rangga tidak mempunyai kesulitan meminta keterangan dari makhluk-makhluk biru itu. Ini karena pendekar Raja Wali Sakti dianggap sebagai pemimpin mereka. Dan Rangga sendiri memang cerdik. Diserahkan tongkat kepemimpinan pada salah seorang makhluk yang sudah diberi tanda. Dengan demikian, tak ada lagi yang dapat menguasai mereka. Sebab tongkat berkepala tengkorak yang menjadi lambang pemimpin bagi makhluk-makhluk biru itu kini ada pada makhluk yang diberi tanda. Rangga sudah berjanji dalam hati, akan merahasiakan hal ini tanpa terkecuali. Kedua pendekar muda itu baru berhenti berjalan setelah tiba di suatu bibir lembah yang tidak begitu besar, namun kelihatan sangat indah. Di tengah-tengah lembah itu terdapat danau yang airnya berwarna keperakan tertimpa cahaya matahari. Rangga berdiri tegak memandang ke seluruh lembah itu. Sementara Pandanwangi berdiri di sampingnya tanpa berbicara sedikit pun. Kau lihat sesuatu, Pandan? Tanya Rangga tanpa berpaling. Tidak, sahut Pandanwangi. Si kipas maut itu memang tidak melihat sesuatu selain pepohonan, rumput ilalang, dan batu-batu serta danau di dalam lembah itu. Hanya burung-burung dan binatang lain yang ada di sana. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain lagi. Apalagi manusia. Di sanalah Dewa Iblis berada sekarang, Pandan, kata Rangga memberitahu. Kau yakin, Kakang? Tanya Pandanwangi memastikan. Tentu, sahut Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu berpaling memandang si kipas maut yang masih saja mengedarkan pandangannya ke seluruh lembah.
Tampak jelas kalau raut wajah Pandan Wangi begitu tegang, seperti akan menghadapi sesuatu yang sangat genting dengan mempertaruhkan nyawanya. Rangga bisa memahami, karena jika tidak dihalangi atau didahului, gadis ini pasti akan berhadapan kembali dengan lawan tangguh yang memiliki kepandaian di atasnya. "Apa yang kau pikirkan, Pandan?" tanya Rangga. "Tidak ada," sahut Pandan Wangi agak mendesah. Rangga tidak bertanya lagi, dan memang tidak ingin mendesak gadis itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali memperhatikan lembah yang terbentang di depan. "Kakang," terdengar pelan dan agak ragu-ragu nada suara Pandan Wangi. "Ya." Rangga memalingkan mukanya menatap gadis di sampingnya. "Kau harus hati-hati, Kakang. Dia licik sekali. Kau sudah mengalami saat kehilangan aku ketika kau tidur," kata Pandan Wangi. Rangga hanya tersenyum saja. Diakui dirinya pernah kecolongan saat Pandan Wangi menghilang. Dia tidak tahu kalau di saat tidur, Dewa Iblis membawa si kipas maut yang sedang terluka cukup parah. Dewa Iblis juga mengelabui Rangga saat menyangka Pandan Wangi pergi secara diam-diam menggunakan kudanya. Padahal kuda putih itu memang sengaja dilepas dan dibawa ke arah berlawanan. Dan tentunya, agar Rangga masuk dalam perangkap. Tapi meskipun pendekar Raja Wali Sakti itu tidak menyadari, ternyata perangkap itu gagal. Bahkan Kiratapanca harus mengakui ketangguhan pendekar muda itu, sehingga mencari jalan halus agar Rangga meninggalkan Gunung Jaran ini. "Ayo kita turun, Pandan," ajak Rangga. "Hah?" Pandan Wangi mengangguk. Bersambung ke Dewa Iblis 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.